Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, Yesus baik dalam hidup kita. Kita bersyukur karena hari ini kita masih boleh dapat kembali merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari makanan jasmani saja, tapi manusia juga hidup dari kata firman Tuhan. Ya, manusia hidup juga dari perkataan-perkataan Allah. Itu firman Allah yang memberikan kita pengharapan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita damai sejahtera dan sukacita. Itu sebabnya saya melalui program Bible and Coffee ini mengajak kembali setiap umat Tuhan, manapun Bapak Ibu Saudara berada, untuk dapat merenungkan firman Tuhan yang memampukan kita untuk tetap terus berdiri tegak menghadapi setiap badai kehidupan. Ya, puji Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat hari-hari yang dahsyat, hari-hari yang luar biasa yang Tuhan terus kerjakan dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami bersyukur karena kami dapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu mendidik kami, firman-Mu mengkoreksi kami, firman-Mu mendewasakan kami, firman-Mu membersihkan hidup kami, dan firman-Mu menuntun kami untuk kami masuk dalam seluruh rencana dan rancangan Tuhan yang sempurna. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sekali ketika Yesus dalam pelayanan bersama-sama dengan murid-muridnya, maka ada banyak orang datang kepadanya. Dan sembuhkan, mereka diajar, mereka dididik dalam kebenaran firman. Dan sampai pada satu saat, rupanya hampir-hampir gelap pada saat itu. Sehingga akhirnya murid-murid bilang sama Yesus, suruh mereka pada pulang. Tapi Yesus bilang, kalianlah yang harus kasih mereka makan. Ya, Alkitab mencatat pada saat itu jumlah orang laki-laki ada 5.000 orang, saudara. Itu belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Jadi banyak sekali saudara dikasih. Dan murid-murid juga kebingungan nih, gitu kan? Murid-murid kebingungan mau kasih mereka makan apa? Hari sudah mulai gelap. Wah, udahlah. Akhirnya murid-murid tahu untuk mencari apa, mungkin ada stok-stok makanan di antara mereka gitu. Dan ditemukanlah seorang anak, 5 roti dan 2 ikan. Tetapi cuma 5 roti dan 2 ikan gitu kan. Sehingga akhirnya murid-murid kebingungan. Akhirnya karena Yesus tahu murid-murid sedang ada dalam kebingungan, ada satu perkataan Yesus, dan ini juga memberkati kita. Satu perkataan Yesus dalam Matius 14. Kita lihat sama-sama Matius 14 ayat 18. Yesus berkata kepada murid-muridnya, bawalah kemari kepadaku. Bawa kemari kepadaku. Apa yang disuruh Yesus bawa kemari kepadaku? 5 roti, 2 ikan. Kenapa Yesus minta dari murid-muridnya? Karena murid-muridnya bingung, 5 roti 2 ikan mau buat apa? Sedangkan yang ada pada saat itu 5.000 orang laki-laki. Dan belum termasuk perempuan, ya oke lah, cuma 5.000 orang, apa cukup 5 roti 2 ikan, bagi-bagi juga, ya kan? Nah, itu sebabnya Yesus minta. Nah, apa yang kita pelajari dari perkataan ini? Saudara, Yesus mau apa yang menjadi kekurangan kita, keterbatasan kita, ketidakmampuan kita, ketidaksanggupan kita dalam mengerjakan segala sesuatu, datang bawa sama Yesus. Saya percaya Yesus menyempurnakan apa yang kita kerjakan. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Tapi ketika ada waktunya, ada saatnya di mana kita nggak tahu lagi mesti buat apa. Pendeta saya udah berupaya untuk menjadi suami yang berkenan, seorang imam yang berkenan di hati Tuhan. Tapi masih aja ribut sama istri. Sebagian lagi berkata, pendeta saya sebagai seorang istri sudah berusaha melakukan yang terbaik di rumah tangga saya. Tapi masih aja kayak suami itu kayak ngajak ribut terus. Ayo, serahkan, bawa sama Yesus, bawa kepadaku. Serahkan rumah tanggamu kepadaku. Engkau orang-orang muda, engkau sudah lakukan apa yang menjadi bagianmu. Tapi engkau merasa kayak ada titik jenuh, titik di mana engkau tidak tahu lagi mesti buat apa di masa mudamu. Ayo bawa kepada Yesus hidupmu. Saya percaya kenapa Yesus minta kepada murid-muridnya 5 roti 2 ikan. Karena Yesus tahu murid-murid tidak tahu lagi mesti buat apa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apapun keadaanmu hari ini, dan kau tidak tahu mesti buat apa, engkau tidak tahu harus lakukan apa, Yesus cuma bilang, kemari, bawa kemari kepadaku. Amin. Ayo datang sama Yesus. Saya percaya ketika kita bawa sama Yesus hidup kita, rumah tangga kita, usaha kita, pekerjaan kita, masa muda kita, kesehatan kita, engkau bawa sama Yesus. Alkitab jelas katakan, orang yang datang kepadaku tidak akan pernah aku buang. Itu janjinya.
Dengan kata lain, saya mau mengajak setiap kita umat Tuhan. Betul, engkau mungkin hebat dalam berbisnis, usaha. Tapi hari-hari ini bukanlah hari-hari yang gampang. Goncangan demi goncangan dalam berumah tangga, dalam berrelasi satu dengan yang lain. Akan ada goncangan demi goncangan. Dan kok ada saatnya kita dalam kehidupan kita nggak tahu mesti buat apa. Hari ini firman Tuhan mengajak setiap kita, ayo bawa kemari kepadaku. Apa kekuranganmu? Apa yang kau khawatirkan? Apa yang kau takutkan? Bawa kemari kepadaku. Murid-murid membawa apa yang mereka punya, 5 roti 2 ikan. Tetapi yang mereka punya dilengkapi oleh apa yang Yesus bisa kerjakan. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa dan dahsyat. Apa yang saudara dan saya bisa lakukan, bawa itu kepada Tuhan. Maka Dia akan kerjakan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Itu sebabnya Yesus selalu membuka tangan. Dalam Matius 11 ayat 28, Yesus bilang begini, marilah kepadaku. Wow. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Saudara, orang yang datang sama Yesus itu karena Yesus minta lu kita datang. Dengan kata lain, Yesus gak pernah membuang orang yang datang sama kepada Dia. Gak pernah. Itu sebabnya dalam pelayanan Tuhan Yesus banyak sekali orang-orang yang dibawa kepada Yesus. Orang-orang yang bermasalah dalam kesehatan, orang-orang dalam bermasalah dalam kejiwaan, ya kan, yang kerasukan setan, yang sakit, yang apalah dibawa sama Yesus semua dalam pelayanan. Dan saya percaya hal itu masih berlaku sampai saat ini. Ayo bawa hidupmu sama Tuhan Yesus. Mungkin sebagian kita bilang, tapi apakah Yesus masih mau menerima saya? Dia masih mau menerima kita. Sebagian lagi berkata, tapi pendeta saya udah terlalu najis. Apakah Yesus masih mau terima saya? Yesus masih membuka tangannya sampai hari ini. Dan Dia masih berkata, mari kepadaku. Engkau yang letih lesu berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Mungkin hari-hari ini engkau sudah jauh sama Tuhan. Tapi Yesus pernah memberikan satu perumpamaan tentang seorang anak yang hilang. Seorang bungsu yang kembali kepada bapaknya. Mungkin itu adalah dirimu. Dan kau mau kembali kepada Tuhan. Dia selalu menerima engkau, saudara. Dia selalu menerima kita untuk datang kembali. Yuk, datang bawa kepada Yesus. Bawa hidupmu, bawa bebanmu, bawa pergumulanmu, apapun itu bawa sama Yesus. Yesus berjanji, orang yang datang kepadaku tidak akan aku buang. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur kami punya Allah yang selalu menjumpai kami, menantikan kami, dan mengharapkan kami kembali. Kami bersyukur Allah yang kami sapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau yang berkata, bawalah kemari kepadaku. Segala kekurangan kami, segala keterbatasan kami, segala ketidakmampuan kami, segala kekalutan, pergumulan, kekhawatiran kami, bahkan hidup kami mau bawa kepada Tuhan. Karena kami tahu di luar Tuhan kami gak bisa buat apa-apa. Hari ini hamba berdoa, biar firman yang hari ini kami dengar termaterai dalam hati kami. Sehingga apapun keadaan kami hari-hari ini, kami mau bawa sama Tuhan. Karena kami tahu segala sesuatu yang kami taruh di tangan Tuhan akan jadi indah. Sebab Engkaulah Allah yang menjadikan segala sesuatu yang rusak menjadi indah. Engkaulah penjuna, kami tanah liat. Engkau membuat segala sesuatu yang hancur kembali pulih dan hina kembali mulia. Hamba berdoa buat umatmu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia demi kasih karunia Allah nyatakan dalam hidup mereka. Sehingga mereka yang mengambil keputusan untuk datang kepada Engkau ya Tuhan Yesus hari ini, mendapatkan kekuatan, mendapatkan pengharapan, dan menemukan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa buat yang sakit. Karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka. Mereka mendengarkan firman Tuhan dan bagian mereka adalah kesembuhan. Dan aku berdoa dalam nama Yesus, bilur-Mu menyembuhkan mereka yang sakit. Demi nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Amin.